Banyak pemula yang nggak tahu nih apa sih fungsi ini. Sering lihat kan ban yang selalu bengkok gitu, nggak lurus, bengkok nggak lurus. Kenapa sih? Fungsinya apa? Beli baru itu selalu begini nih. Kenapa sih? Banyak pemula yang nggak tahu nih. Ini bengkok, ini bengkok. Tuh. Jadi terlihat agak keluar depannya. Dan banyak juga teman-teman yang tiba-tiba dilurusin, akhirnya dilurusin gitu. Lurus, ketemunya lurus. Nah, pas tiba-tiba dipakai, kenapa sih kok mobil nggak bisa lurus gitu? Banyak yang belum paham apa sih fungsinya ini, kenapa sih harus begini. Jadi teman-teman nih yang nggak ngerti, bukan yang nggak ngerti, maksudnya pengen tahu apa sih fungsi ini. Jadi di tiap mobil kendaraan umum, kendaraan apapun itu yang di jalan, semua ban yang penggerak roda depan ya, penggerak roda depan kendaraan umum ya, bukan mainan, bukan RC, kendaraan umum itu kalau penggerak depan pasti begini nih depannya. Walaupun nggak selebar ini karena ini dia off road. Nah, WL ngeluarin ini dia otomatis udah harus begini. Nah, ini jadi sewaktu mobil bergerak ngeluarin tenaga dari penggerak depan ini, misalnya penggerak depan, dia otomatis bannya langsung lurus ke tengah. Saat digas, saat digerak, dia langsung melurusin tengah. Jadi dia otomatis bannya lurus sendiri saat digas ya. Saat digas, dia kalau digas gitu diputar, ini narik nih, gini. Misalnya gini. Dia otomatis tuh lurus, otomatis dia lurus, otomatis lurus sendiri. Lurusin dulu bannya. Ini kan ngebuka, nah ini kan ngebuka. Saat digas dia langsung lurus. Lurus sendiri tuh bannya saat digas. Nah, orang banyak yang nggak tahu kenapa pas mundur mobil belok-belok sendiri, karena dia kalau digas lurus itu, digas maju pasti dia kan lurus sendiri bannya, ini lurus sendiri ke tadi. Nah, dia mundur kan nggak mau, dia ngebuka lagi, jadi ngebuka. Kenapa dibelok sendiri? Nah, kelemahan di WL guys, itu steering ada di sebelah kanan. Jadi beban itu adanya cuma di sebelah kanan. Nih kalau kita putar, dia beban sebelah kanan doang. Sebelah kanan tuh kan, steeringnya di sebelah kanan. Banyak yang nggak tahu. Nah, otomatis yang kiri kan kosong tuh, los, kendor. Kelemahannya di WL saat mundur doang ya, kalau saat maju enggak, saat mundur dia lemah. Jadi kan kita kan main bukannya mundur, pasti kan main kita maju. Jadi yang dipentingin dari pabrik WL Toys ini, dia fungsinya hanya untuk maju, buat lurus ya. Kalau buat mundur nggak terlalu dipentingin, jadi nggak terlalu dipakai fungsinya. Jadi kalau dimundur ini yang bikin belok sendiri. Kalau ini kan pas mundur dia nggak terlalu belok, karena ditahan dari steeringnya lebih dekat ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri. Sebelah kiri dia ada tambahan lagi tuh link. Nih link dari sini ke sini. Nah itu udah beda jalur, tambahan doang. Misalnya ini kita copot kan pasti yang kanan doang yang belok, yang kiri enggak. Nah,
di sini nih. Kalau misalnya kalau kita mau rubah lagi, paling kita bukan pakai bushing lagi, pakai bearing. Cuman ngakalinnya itu kan banyak PR. Nah ini kendor begini nggak apa-apa kalau buat maju. Kalau buat kita ngebuat lurus ini nggak terlalu ngaruh. Kalau buat mundur mungkin dia terlalu ngaruh, soalnya beloknya terlalu banyak. Nah di sini kelemahan itu, kendor padahal udah kencengin. Di sini nggak terlalu tuh kan, jadi sebelah kiri doang kelemahan di WL Toys gitu. Itu kawan-kawan, kalau yang kalian punya WL Toys, jadi jangan terlalu takut atau jangan terlalu khawatir tentang kendornya begini nih. Ini bukan pelek yang kendor, bukan ban yang kendor, dari sini nih yang kendor. Semua WL Toys rata-rata di sini, atau bukan semua WL Toys, maksudnya semua RC yang di steeringnya di sebelah kanan, kecuali steeringnya nyambung ke tengah, jadi dia kanan kiri. Ada steering yang dari tengah gitu, bukan dari sebelah kanan doang. Ini di sebelah kanan steering. Ini dari kiri tuh kita putar kendor juga di sini. Tuh, walaupun dia pakai bushing, dia harus pakai bearing. Cuman bearing itu kan banyak PR. Ketika tukang bobot mahal, bayarnya semua jadi mahal. Nah, jadi ini nggak terlalu pengaruh kalau buat lurus. Jadi jangan dirubah-rubah lagi dari baru, mendingan begini. Ini buat mundur doang yang kurang efektif buat mundur. Kalau buat maju otomatis bagus, sama yang sebelah kanan. Jadi fungsi lurusnya sama. Yang penting kita samain aja nih. Bengkoknya itu dia harus agak to out, disebutnya toe out. Jadi di kanan, ban kanan ke kanan, ban kiri ke kiri, itu namanya toe out. Nah itu semua mobil yang penggerak depan atau 4WD, penggerak 4 ban 4 roda, nah itu rata-rata depan begitu. Nah belakang sering lihat dia ada ke dalam, namanya two in, dia arahnya ke dalam. Fungsinya dia yang banyak orang nggak tahu, akhirnya beli arm yang bisa ngelurusin jadi lurus gitu, atau dari sininya nih. Ini namanya swing arm itu buat penyambung link. Nah ini ada yang lebar, ada yang apa namanya, kalau kita sebut narrow itu dia nggak terlalu lebar, dikit. Nah seperti ini yang bawaan, bukan yang bawaan, apa sih namanya. Nah ini yang optionnya itu bukannya karet, semuanya besi. Nah ini semuanya sama panjangnya. Kalau yang punya bawaan WL, dia yang belakang ini lebih panjang dari ini. Tuh dia lubang lebih panjang. Kalau tarik sini tuh, ini kejauhan. Nah, kenapa di WL kalau misalnya kita ganti yang metal, akhirnya mobil susah lurus karena di belakang dia nggak sama panjang swing armnya ini. Ini kan lubang tuh. Akhirnya dia timbulnya bukan two in. Makanya banyak anak-anak yang ngeluh gitu, kok mobil susah lurus gitu, udah di upgrade susah lurus. Upgradean ini karena dia bukan punya WL Toys, ini kan dari pabrikan yang kalau kita bilang orang tahunya KW1 atau KW2 tuh, jadi dia kurang presisi, akhirnya timbulnya jadi bukan two in, jadi lurus. Nah fungsinya kenapa di two in, fungsi two in dia untuk mobil tetap stabil di tengah, jadi jalurnya tetap di tengah.
yang satu mau ke sini, yang satu mau ke tengah, yang satu mau ke tengah, yang satu mau ke tengah. Jadi mobil otomatis jalan itu tetap dia nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke kiri gitu. Kalau dilurusin belum tentu dia bisa center di tengah gitu. Kalau misalnya ban yang kiri slip, akhirnya mau nggak mau dia jadi maunya ke sini terus atau ke sini terus. Salah satu slip, makanya dibikin two in, agak two in. Nah di off road karena di WL terus ini kan bugi aslinya. Bugi itu kan di konstruksinya emang lebih ke jalan tanah pasir atau jalan rata. Nah dia two innya harus benar-benar terasa tuh in. Jadi dia nggak, dan itu juga kalau misalnya kita lihat nggak terlalu cepat botak karena dia khusus buat di tanah. Kebanyakan anak-anak itu di aspal ban kendaraan umum aja bukan begini kan ban, pasti kan kayak gini ya, ban kendaraan umum kan rata-rata begini. Di jalan manapun kita lihat kan ban begini rata-rata radial. Ini buat di aspal. Nah, ini lama habisnya kalau di aspal. Ini saya pakai aja buat main di aspal, buat tes mobil. Habis servis saya pakai ini. Ini lama banget habisnya. Tapi kalau kita pakai ban ini di aspal otomatis cepat habis. Belum seminggu, belum 2 minggu juga tiap hari dipakai habis. Kalau ini berbulan-bulan tiap hari nggak cepat habis karena dia rata. Kalau ini kan enggak. Ini namanya kan kalau kita bilang zaman dulu di motor atau di mobil ini ban pacul. Ban pacul khusus di tanah. Ini udah botak. Walaupun kelihatannya masih tebal, tapi udah botak. Nah, banyak kawan-kawan yang belum paham gitu. Bukannya salah sih, maksudnya belum paham. Biar lebih awet kita pakai. Jadi dia depan itu two in, depan two out, tuh dia kebuka katanya. Nah, yang di belakang kelihatannya udah ke dalam tuh. Jadi kalau dari sini kita lihat belakang itu lurus ke arah kita, ya kan? Nah yang depan malah kebuka, beda sama yang belakang kan, itu kelihatan. Nah ini kan pasti jadi paham, belakang itu pasti itu kenapa kelihatan lurus, padahal kanan sama kiri agak jauh. Kenapa kelihatannya lurus gitu, nggak terlihat pelek. Oh ini kan yang depan kelihatan pelek dalam kelihatan, pelek dalam kelihatan. Kalau ini kan ini kelihatan lurus arah kita, paham nggak? Jadi terlihat arah lurus. Ini juga terlihat arah lurus, padahal itu belok, itu juga belok ke dalam. Ini belok ke dalam. Nah mobil kalau udah begini udah pasti lurus belakangnya, yang 4WD ya, atau penggerak belakang FR atau 4-wheel drive itu pasti begitu. Jadi kita dari depan, dari ujung depan, semakin kita maju semakin kelihatan lurus bannya. Jadi paham. Nah, mobil belakang, ban belakang kalau misalnya dilurusin pasti dia kelihatannya begini ntar. Pelok dalam kelihatan, sebelah kiri kelihatan, sebelah kanan kelihatan, sebelah kiri kelihatan. Kalau di belakang diginiin, yang ada ntar mobil pasti begini-gini, belakangnya pasti begini-gini. Nah makanya dibikin dari sini, dari depan terlihat bannya lurus, padahal itu bannya belok. Nah kalau kita lihat dari sini, otomatis dia dalam kan. Dari samping kelihatan kan, kalau kita sedikit kelihatan. Jadi dia harus arahnya ke dalam. Jadi itu bawaan WL Cross yang ori kayak ini nih, ori.
masih bawaan. Tuh plastik. Oh, ini kan metal. Belakangnya sama, saya bikin sama yang tadi. Kalau yang metal pasti kan begini nih. Saya ganti yang kayak gini biar tuh ini dapet. Ini yang masih plastik. Tuh. Ini masih plastik. Semuanya plastik. Buat di sirkuit, di track off-road, nah, ini enak karena plastik itu pasti presisi. Sebetulnya bisa pakai metal, cuman kita harus tahu kelemahan metal itu apa sih. Yang kekurangan di metal ini di belakang buat tuin nggak bisa.